Hai minasan, konnichiwa. Karena sebentar lagi Halloween, mari kita ulas film bertema horor The Last Exorcism Part 2. Film The Last Exorcism Part 2 dirilis pada bulan Maret tahun 2013. Ini merupakan sequel dari film sebelumnya yang dirilis 3 tahun sebelumnya. Sayangnya, film ini tidak mendapat respon yang cukup baik dari penonton. Di situs IMDb sendiri, film ini hanya mendapatkan rating 4 dari 10. Sebelum masuk ke ulasannya, mari kita lihat sinopsisnya terlebih dahulu. Kisah dimulai dengan Nell yang menjadi satu-satunya korban selamat dari peristiwa kebakaran di apartemennya. Kemudian dia dipindahkan ke sebuah apartemen di mana dia direhabilitasi bersama dengan gadis-gadis lainnya. Nell yang masih memiliki trauma mendapati bahwa dirinya belum lepas penuhnya dari alam, dan ia mulai mengikuti kemanapun Nell pergi dan mengganggunya lagi. Dari segi plot, film ini datar, sangat membosankan. Dibandingkan dengan film sebelumnya, tidak ada adegan yang benar-benar membuat terkejut atau menakutkan. Terlebih sequel ini meninggalkan style found footage dan beralih ke format naratif konvensional yang mengurangi tingkat keseraman dan membuat film ini semakin membosankan. Ashley Bell yang memerankan tokoh Nell menampilkan performa yang cukup bagus dalam mengekspresikan rasa takut dan kecemasan yang dialami oleh karakter yang ia perankan. Namun ada hal aneh yang terjadi pada tokoh Nell, di mana dia seperti mendapatkan pengalaman seksual awakening. Tentu saja ini tidak diarahkan pada Ashley Bell, tapi lebih ke skripnya, karena menurut saya ini tidak penting dan ini malah menghancurkan tension horor yang ingin dibangun. Dan juga biasanya dalam film horor yang mengangkat tentang exorcism, tentunya ada peran pendeta yang menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk astral seperti iblis, yang kita bisa petik pesan moralnya bahwa kita harus lebih dekat pada Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan. Namun dalam film ini justru mereka menyerah pada pendeta dan meminta bantuan kepada ahli voodoo. Jadi seperti apakah kita harus mulai belajar ilmu hitam? Langsung ke bagian akhir, ending film ini menggantung dan memberikan kesempatan bagi sequel berikutnya. Namun sampai saat ini tidak ada sequel berikutnya, dan melihat dari respon penonton yang kurang baik, sepertinya tidak akan ada. Kesimpulannya, film horor tidak melulu tentang jump scare dan visual yang mengerikan. Film horor yang baik itu yang mampu membangun tensionnya, klimaksnya dieksekusi dengan baik, dan juga memberikan kesan yang dalam setelah filmnya berakhir. Film yang membuat kita percaya bahwa makhluk astral itu ada, membuat kita takut untuk tidur tanpa lampu yang dinyalakan, atau takut untuk pergi ke toilet malam-malam, atau bahkan sampai kapok nonton film horor lagi. Ya, itu tadi review singkat dari film The Last Exorcism Part 2.